Sugeng Sonten Baraya, apa kabar? Kita santai sejenak sebelum pulang kantor ya. Pak Gubernur Jawa Barat adalah hari ini termasuk salah satu tokoh yang sangat populer. Populer karena keberaniannya mengambil keputusan, ketegasannya mempertahankan keputusan, dan konsekuensinya mengambil resiko. Indonesia ke depan adalah membutuhkan sosok yang memiliki karakter seperti Gubernur Jawa Barat. Berani, konsekuen, dan progresif. Setelah periode reformasi yang hampir 3 dasawarsa, kita mengalami satu ketidakpercayaan diri untuk membangun bangsa karena dipengaruhi oleh berbagai macam faktor: ketidakmatangan demokrasi, ketidakberanian mengambil sikap, dan ketakutan kehilangan jabatan. Inilah faktor-faktor yang membuat kita hari ini selalu tidak memiliki karakter dalam bersikap sehingga terombang-ambing. Kita takut popularitas kita jeblok kalau kita misalnya tidak mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya populis. Padahal yang populer belum tentu dibutuhkan masyarakat. Nah, Pak Deddy salah satunya termasuk yang memiliki potensi ini. Punya karakter, berani bersikap, dan progresif. 4-5 bulan menjabat Pak Deddy, sudah mulai muncul kelompok-kelompok konflik kepentingan, konflik interest. Karena semakin kesini Pak Deddy bukannya melemah tapi semakin kuat dominasi dan dukungannya. Sehingga di satu sisi ini adalah ancaman bagi kelompok-kelompok kepentingan tersebut. Kita bisa contoh kelompok-kelompok yang sudah mulai berani menolak studi tur, baik itu dari jajaran internal birokrasi maupun eksternal. Ada demo-demo supir bus pariwisata, ada penolakan beberapa kepala daerah terkait studi tur, dan seterusnya. Studi tur salah satunya termasuk yang menurut saya tidak terlalu penting, karena kalau kita mau membaca daerah-daerah yang sekiranya kalau kita kunjungi jauh bisa kita mengerti dari membaca. Apalagi dengan ekonomi kita yang hari ini susah, segala mau dipajakin. Saya juga pernah mengalami ketika sebagai orang tua anak kita minta ke studi tur ke Jogja atau kemana, itu lumayan besar, kerasa. Apalagi kalau punya anak 2 misalnya, dengan kemampuan ekonomi yang terhitung, tercatat, kita agak keteter. Nah, bagaimana orang-orang yang agak di bawah kita misalnya, dalam banyak cerita sampai kemudian pinjam Bank Emok dan seterusnya. Nah, kembali kepada Pak Deddy dalam perjalanan dia sebagai gubernur 5 bulan terakhir, kelompok-kelompok kepentingan ini semakin menguatkan gerakannya. Dan sebagai salah satu orang yang berharap banyak dengan karakter Pak Deddy Mulyadi, saya pribadi berdoa, berharap Pak Deddy kuat iman, kuat sikap, kuat mental, dan yang lebih penting adalah jadilah pribadi Pak Deddy Mulyadi yang selama ini hadir di tengah-tengah masyarakat. Jangan dipoles ini itu, karena itu tidak inherent lagi nanti dengan pribadi dan karakter Pak Deddy. Oleh karena itu, sekali lagi Pak Deddy, pegang teguhlah apa yang sudah Anda lakukan selama ini. Hal-hal yang sifatnya progresif, responsif tetaplah diperkuat sehingga Gubernur Jawa Barat
dengan cita-citanya menciptakan, melahirkan Jabar Istimewa akan betul-betul bisa kita lihat setidaknya di periode 5 tahun ke depan. Sehingga generasi Pak Denny nanti akan tinggal meneruskan. Yang terpenting lagi, Pak Denny, korupsi harus dikikis habis. Dana hibah harus transparan. Penyimpangan-penyimpangan yang sifatnya struktural, kultural harus mulai dikikis. Sehingga semakin banyak rakyat yang merasa kasihan Pak Denny, rakyat kita semakin susah dengan banyaknya pajak-pajak yang hari ini menggerogoti perjalanan ekonomi anak bangsa. Sementara koruptor yang ribuan triliun masih melenggang bebas.